program kerja bidang pemberdayaan masyarakat yang direncanakan oleh Unit 41 berupa penanaman tanaman pangan dan hortikultura saat pandemi COVID-19. Nah, di sini kami dalam bidang pemberdayaan masyarakat memiliki program yaitu penanaman tanaman pangan dan hortikultura saat pandemi COVID-19 ini. Nah, latar belakangnya adalah yang pertama adanya wabah COVID-19 ini menyebabkan kegiatan perekonomian masyarakat menjadi menurun. Nah, kenapa demikian? Karena di Indonesia sendiri pemerintah menerapkan program pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang mengakibatkan masyarakat untuk tetap berhati-hati dalam menjaga kesehatan dan masyarakat enggan untuk keluar rumah. Otomatis kegiatan transaksi jual beli semakin menurun. Selanjutnya adalah terhadap sosial. Nah, sosial ini terkait dengan komunikasi antar masyarakat di luar rumah. Nah, karena adanya kegiatan PSBB ini, maka masyarakat juga berkurang terjadinya komunikasi sosial di kalangan umum. Nah, yang paling terkena efeknya adalah ekonomi. Dengan adanya PSBB ini, kegiatan perekonomian semakin menurun. Selanjutnya adalah membuat program pemberdayaan masyarakat dengan menanam sayuran selada. Nah, di sini kami memilih sayuran selada karena selada ini tanaman yang sangat mudah untuk ditanam dan cocok untuk berbisnis. Tujuannya apa adalah agar kegiatan perekonomian masyarakat dapat bergerak kembali dengan adanya program kerja pemberdayaan masyarakat, yaitu menanam sayuran selada. Selanjutnya adalah diharapkan dengan adanya program penanaman sayuran selada ini dapat menghasilkan sayuran selada yang sehat, berkualitas, dan cukup secara kuantitas. Program pemberdayaan masyarakat ini dalam bidang pertanian atau perkebunan dengan fokus menanam tanaman pangan dan hortikultura. Berikut adalah merupakan deskripsi dari program kami. Nah, selanjutnya adalah masyarakat diharapkan dapat aktif dan mandiri dalam program ini karena penyediaan bahan pangan sangat terbatas karena adanya program PSBB yang diterapkan oleh pemerintah. Selanjutnya adalah tanaman selada ini memiliki masa panen yang pendek dan pasar yang terbuka luas. Nah, selain itu, harga yang relatif stabil dan mudah tumbuh pada berbagai tipe lahan. Tujuan program kerja kami adalah yang pertama untuk memenuhi ketersediaan bahan pangan dan sebagai UMKM. Selanjutnya adalah untuk hasil tanaman pangan ini dapat dijual sehingga masyarakat dapat memperoleh keuntungan. Nah, yang ketiga adalah untuk mengatasi permasalahan penyediaan bahan pangan dan untuk menstabilkan perekonomian negara. Selanjutnya yang terakhir adalah untuk pemanfaatan lahan kosong sehingga masyarakat bagi yang memiliki lahan kosong dapat digunakan untuk lahan sebagai tanaman selada tadi. Nah, selanjutnya adalah sasaran program kerja. Ini ditujukan untuk seluruh masyarakat Indonesia dari semua golongan umur, sehingga program ini dapat dilaksanakan oleh semua kalangan masyarakat. Nah, selanjutnya kami akan membahas manfaat penanaman dari tanaman pangan dan hortikultura saat pandemi COVID-19 bagi masyarakat. Untuk yang pertama, yaitu terpenuhi ketersediaan pangan dan hortikultura. Hal ini bertujuan untuk masyarakat tidak perlu lagi mengandalkan persediaan bahan pangan oleh pemerintah. Kemudian untuk yang kedua, dapat membantu perekonomian keluarga. Jadi dengan menciptakan masyarakat yang aktif dan mandiri, ini diharapkan penyediaan bahan pangan lebih tercukupi dan terjamin di pasaran Indonesia. Dan untuk yang ketiga, kita dapat memanfaatkan lahan kosong, di mana lahan kosong tersebut dapat dialihfungsikan menjadi lahan untuk penanaman sayur-sayuran maupun buah-buahan. Kemudian, untuk meminimalisir terjadinya kontak langsung antara pembeli dan penjual, sehingga diyakini dapat memutus rantai penyebaran virus corona. Nah, ini contoh dari pemanfaatan lahan yang kosong untuk ditanami tanaman ataupun buah-buahan. Untuk lahan yang luas bisa dimanfaatkan seperti ini. Nah, jika kita tidak memiliki lahan yang begitu luas untuk dilakukan program ini, maka kita dapat memanfaatkan barang-barang bekas untuk dilakukan penanaman seperti berikut. Selanjutnya, kita akan membahas jenis-jenis tanaman yang cocok pada iklim tropis dan dapat menguntungkan untuk usaha mikro kecil menengah. Berikut beberapa jenis-jenis tanamannya, yaitu seperti tomat, daun bawang, cabai, bawang merah, dan bawang putih, kemudian selanjutnya
seledri, stroberi, terong, dan selada. Dari berbagai jenis tanaman ini, kita memilih tanaman selada untuk diaplikasikan kepada masyarakat. Tanaman selada atau Lactuca salvia ini merupakan sayuran yang mudah ditanam yang dapat beradaptasi dimanapun selama media tanam yang digunakan terjaga kelembapannya dan memenuhi syarat-syarat berikut. Sayuran selada ini mudah ditanam di mana aja dan juga cocok untuk ditanam di dalam rumah yang sempit sekalipun. Selain itu, selada juga dapat dijual dengan cara memasarkannya ke penjual sayuran. Oleh karena itu, peluang untuk berbisnis tanaman ini akan mudah dan terbuka lebar. Selain itu, pelaksananya pun mudah dan produknya lebih sehat karena tidak memiliki pestisida di dalamnya. Alat dan bahan yang digunakan untuk menanam antara lain media tanam yang terdiri dari tanah, sekam bakar, kompos atau pupuk kandang, lalu ada benih selada, tray semai, pot tanaman atau polybag atau planter bag dinding, dan yang terakhir cetok untuk mengaduk media tanam tersebut. Media tanam yang digunakan antara lain tanah, sekam bakar, kompos atau pupuk kandang. Dari ketiga bahan tersebut, diaduk hingga rata menggunakan cetok dengan perbandingan 1:1:1. Media tanam yang sudah tercampur rata dimasukkan dan diratakan pada tray semai atau wadah lain yang digunakan untuk meletakkan benih atau biji selada. Menyemai benih dengan meletakkan satu benih atau biji ke dalam tiap kotak-kotak pada tray semai tersebut. Selanjutnya, benih-benih tersebut ditutup kembali dengan media tanam. Perawatan yang dibutuhkan pada tanaman selada yaitu dengan penyiraman dan pemberian pupuk secara teratur dan pemberian insektisida apabila tanaman tersebut terkena suatu hama. Ini merupakan gambaran dari tanaman selada yang sudah berusia 1-2 minggu. Selanjutnya yaitu mempersiapkan wadah atau media yang digunakan untuk memindahkan tanaman selada yang berukuran besar yang berkisar umur 3-5 minggu. Tanaman selada yang sudah siap dipindahkan ke dalam pot yaitu berkisaran umur 3-5 minggu yang ukurannya kira-kira 5-7 cm. Tanaman selada ditanam dalam pot dengan jarak kira-kira 1 jengkal tangan dengan tanaman yang lainnya. Berikut ini merupakan gambaran dari tanaman selada yang sudah siap untuk dipanen. Selada tersebut dapat dikonsumsi untuk keluarga itu sendiri dan jika berlebih dapat dijual lagi ke pasaran. Terima kasih untuk unit 41 atas video KKN-nya. Dari video yang sudah saya lihat ini sudah cukup jelas penyampaian materinya, dan materi yang disampaikan pun menarik untuk ditonton. Dari hal yang sudah saya lihat, sebetulnya saya juga ada ketertarikan untuk melakukan penanaman pohon, tapi belum bisa terrealisasikan karena halaman rumah saya belum memiliki lahan yang cukup untuk melakukan penanaman. Saran saya untuk video ini sebaiknya videonya itu ada backsoundnya biar lebih menarik dan suara naratornya lebih terdengar lebih jelas harusnya. Terima kasih. Baik, manfaat yang bisa disampaikan sudah sangat jelas, langkah-langkahnya juga bagus, mudah dipahami. Baik, sangat bermanfaat untuk kegiatan ibu-ibu selama pandemi karena bermanfaat untuk keluarga, untuk menambah gizi
keluarga, kemudian nambah penghasilan, juga bermanfaat untuk mengisi waktu agar tidak memiliki kegiatan di luar. Dari penanaman tanaman sayur ini diharapkan masyarakat dapat lebih aktif dan mandiri dalam pengadaan bahan pangan di keluarga. Mengingat selama pandemi COVID-19 ini, stok bahan pangan di pasaran dikhawatirkan menipis karena adanya PSBB. Selain itu, masyarakat juga mendapatkan manfaat, yaitu cakupan gizi yang lebih terjamin dan finansial.